3, 2, 1. Film ini dibuka dengan adegan seorang laki-laki bernama Ranjit, udah marah-marah aja tentang bisnis yang akan ditutup. Istrinya, Ratna, berusaha menenangkannya. Baru aja Ranjit ini bilang akan mengelola bisnis milik mertuanya, tiba-tiba sang ayah mertua yang dia kira sudah tiada malah muncul dan mengatakan bahwa dia dan istrinya harus mengelola hotel bintang 5 di Goa. Flashback ke beberapa tahun silam, seorang anak kecil bernama Devi yang sangat dekat dengan ayahnya. Dia terjebak bersama ayah dan teman ayahnya di kejadian tembak-menembak. Belum tahu kenapa nih ya, yang jelas setelah semua selesai, mereka masih selamat lah ya. Dan Devi kecil kemudian diungsikan ke Benaras. Pastinya supaya aman dan gak ketakutan lagi gitu. Devi diungsikan, dia meninggalkan kakaknya yang bernama Ramdas dan juga adiknya bernama Ratna. Beberapa lama kemudian, kembali ke masa sekarang ya, Devi udah dewasa aja nih. Devi Das Thakur yang merupakan putra bungsu penguasa kejahatan yang bernama Kalidas Thakur. Dia ini baru datang dari Singapura. Devi ini jatuh cinta dengan cewek bernama Parvin, biasa dipanggil Pari. Jadi Pari ini anak dari teman dekat ayahnya yang bernama Anwar, dan mereka akan menikah. Oh ya, kakaknya Devi ini bernama Ram menikah dengan wanita bernama Shaila. Dan adiknya Ratna menikah dengan kakaknya Shaila namanya Ranjit. Ada-ada aja ya. Suatu hari Kalidas, ayahnya Devi ini ditawari sebuah bisnis yang melibatkan narkoba. Walaupun uangnya akan dibagi 40%, ia menolak. Kalidas sebenarnya menentang yang namanya narkoba. Bahkan Ranjit yang juga ada di situ masih berusaha merayu Kalidas untuk ikutan bisnis ini. Tapi Kalidas merasa prinsip dia yang satu ini nggak bisa ditentang. Kalidas bahkan sempat menegur Ranjit. Dia bilang, kalau kebohongan, keserakahan dan juga tipu daya seharusnya nggak membuatmu malah jadi sombong. Bapak mafia satu ini bijak juga ya. Pas lagi makan bersama dengan keluarganya, Devi Das ini bercerita kalau dia memutuskan untuk nggak terlibat bisnis ayahnya sama sekali. Dia ingin menjadi chef di sebuah restoran di Singapura. Nah di sini Shaila kelihatan banget kalau dia nggak suka dengan Pari. Dia sering banget nyindir hubungan Devi dan Pari. Dia bahkan pede juga nyamperin ayahnya Pari, nyamperin Pak Anwar nih ya, dan mengatakan kalau ada orang yang bilang Devi akan menikahi anak wanita panggilan. Wow, pas Devi tahu hal ini dia emosi banget. Devi dan Pari sama-sama tahu tentang Shaila yang tak ingin Pari menikah dengan Devi. Duh nggak tahu kenapa ya. Devi Das ini berencana akan segera kembali ke Singapura, tapi dia ingin menikahi Pari lebih dulu. Sampai di rumah, Kalidas ayahnya tahu-tahu dan nyuruh Devi untuk minta maaf ke Shaila. Karena Kalidas mendengar kabar kalau Devi berperilaku buruk ke Shaila, entah apa itu. Yang jelas Devi menjawab kalau Shaila yang mendahului. Tetap aja dia disuruh minta maaf. Kalau nggak mau, Devi harus meninggalkan rumah. Devi ternyata lebih memilih pergi dari rumah. Walaupun kakaknya sudah berusaha mencegah, Devi tetap dengan pendiriannya. Suatu hari di tempat yang berbeda, Fakira dan yang lainnya dan juga orang-orang yang dulu pernah ngajakin Kalidas bisnis narkoba, mereka kumpul bareng nih. Nah, disinilah muncul Francis, orang dekatnya Kalidas. Ala-ala dia mau kerjasama dengan geng ini, padahal dia sebenarnya mau nyusup, memata-matai dan memantau orang-orang ini. Ternyata bolpen yang ada di kantongnya Francis ini sebenarnya kamera dan ketahuan cuy. Lalu tanpa basa-basi, nggak pakai ngomong panjang, kepala Francis ditebas. Astaga, mafia ini mainannya kepala loh. Kembali ke Devi dan juga pacarnya, yang mereka berdua ini sibuk nyiapin pernikahan dan juga pasportnya Pari. Nah, Devi rencananya mau berangkat duluan nih untuk ngambil pasportnya Pari. Sampai di lokasi dia nggak sengaja mendengar perbincangan orang yang bahas tentang Kalidas tertembak di jalan. Oh my god, langsung panik. Semuanya nih ya, Devi dan kakaknya saling memberi kabar. Sementara Pari dan yang lain ada di kantor registrasi menunggu Devi. Mereka belum tahu kabar Kalidas yang terbunuh. Tapi Devi langsung menuju rumah sakit untuk melihat ayahnya. Sampai di rumah sakit, dia langsung menuju ke kamar Kalidas. Dia bertemu dengan dua orang yang berniat membunuh ayahnya. Saat ini memang terlihat ayahnya masih dirawat dan dalam keadaan sekarat. Devi akhirnya sibuk berkelahi dengan dua cowok besar itu.
Setelah berhasil menumpas mereka berdua, Devi sempat berdebat dengan polisi yang datang. Ram, kakaknya, muncul. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil membawa Khalidas kembali ke rumah dan dirawat di rumah dalam keadaan koma. Pas lagi di rumah nih ya, Anwar yang datang ingin melihat dan menjenguk sahabatnya dilarang oleh Sheila. Jadi Sheila dan Ranjit ini mencurigai kalau Anwar adalah dalangnya. Dan juga keterlibatan Anwar pun dicurigai akhirnya dong. Di rumah Anwar, Pari mengaku kalau dia sedang hamil anaknya Devi. Tapi satu sisi Pari juga sakit hati dan gak mau ketemu dengan Devi yang sudah mengusir Anwar saat ingin menjenguk Khalidas. Dia juga tahu kalau ayahnya dicurigai. Beberapa waktu kemudian, Rana, temannya Anwar, datang dan mengajaknya bergabung untuk sebuah bisnis. Anwar menolaknya. Di rumah Devi, polisi Shinde menelpon dan memberi kabar ke mereka bahwa Fakira dan De Costa mengajak mereka meeting, tapi hanya mau jika dipimpin oleh Devi, bukan Ram. Mereka akhirnya bagi tugas, siapa yang berangkat meeting dan siapa yang menjemput Anwar. Jadi Anwar ini memang akan dijemput untuk bisa membuktikan dia pengkhianat atau bukan. Di tempat meeting, akhirnya Devi bertemu dengan Fakira, De Costa, dan juga SCP Dayal, polisi yang sok banget pas ketemu di rumah sakit itu loh. Jadi ternyata mereka ini masih aja ngerayu Devi untuk bisa ngomong ke ayahnya. Sementara itu, Ranjit di jalan sudah bersama dengan Pak Anwar, ayahnya Pari. Dia menjemput untuk dibawa ke rumahnya Devi dan Ram. Lalu, sebelum Pak Anwar ini berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Anwar ternyata terbunuh. Iya, ditembak sama si Ranjit yang kebanyakan gaya ini. Ada apa sih dengan para menantunya Khalidas sih ya? Yang Ranjit lah, Sheila lah, kesel lo ngeliatnya. Pari pas tahu kejadian ini, sakit hati banget. Dia langsung ke rumahnya Devi. Dia bersumpah untuk bisa membalas kematian ayahnya. Dan juga dia bersumpah terhadap anaknya yang belum lahir ya, bahwa dia akan menghapus seluruh garis keturunan dari Thakur. Dia bilang semua itu di depannya Devi langsung. Bahkan seluruh keluarga di situ juga mendengar kalau Pari sedang mengandung anaknya Devidas. Aduh, Devi langsung stres, nggak bisa berbuat apa-apa. Ram yang juga ada di sana juga ikutan sedih. Polisi Shinde lagi-lagi menghubungi keluarga ini. Dia ngasih bocoran kalau Devidas lagi dicari sama polisi karena membunuh mafia seperti De Costa dan yang lain-lain. Bahkan orang-orangnya Rana pun juga mencari Devidas. Mereka menyerang mendadak saat Devi sedang bertemu dengan para kolega. Tapi Devidas berhasil menangani mereka semua. Kita lanjut nih ya ke kisah ayahnya Devidas. Khalidas tiba-tiba siuman, seluruh keluarga muncul menyambutnya kecuali Devidas. Sang ayah sangat sedih pas tahu kalau Devidas sekarang dalam masa pelarian karena membunuh orang-orang yang pernah menyerang ayahnya ini. Khalidas selalu berusaha memperbaiki keadaan. Dia mulai nyogok kepolisian untuk melindungi Devi. Lalu mulai menemui keluarga dari Rana dan lain-lain. Mereka memang gak ada yang mau memaafkan Devi. Tapi toh sebenarnya Fakira dan De Costa yang memulai sebenarnya, ya nggak? Devidas ini kan balas dendam. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur jadi panjang ceritanya. Apalagi para menantunya Khalidas ini ikutan andil juga gitu. Yang jelas Khalidas akhirnya memutuskan untuk mendukung bisnis narkoba tersebut demi melindungi Devi. Mereka bertemu ditengahi oleh Rana. Tapi jangan sedih, yang lebih ular nih sebenarnya si Rana, dalang dari segalanya dalang. Devidas akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan ayahnya. Khalidas nggak bisa tahan air matanya karena sedih anaknya Devi ini malah terlibat pekerjaan seperti ini. Singkat cerita, Khalidas meminta pengacaranya yang bernama Bau untuk membantu menutup pelan-pelan usaha ilegal dia dan mempertahankan usaha lainnya yang legal. Ram menyambut dengan gembira. Bisnis-bisnis juga akan dikelola langsung oleh Devi. Tapi di sini yang marah tentang kabar ini malah Ranjit. Dia langsung ngadu ke adiknya yaitu Sheila. Mereka nggak suka kalau Khalidas menutup bisnis ilegalnya karena mereka sebenarnya ingin mengambil alih harta keluarga ini.
Di sebuah pesta perayaan pernikahannya Pari. Wow, udah ketemu cowok lain aja. Namanya Bobby. Jelasnya Pari gak mungkin segitunya langsung hilang cintanya ke Devi gitu. Gak mungkin sih. Tapi marah dan sakit hatinya terlalu dalam. Gak peduli gimana pun, pokoknya Pari akan merasa tenang dalam hidupnya kalau dia udah bisa membunuh dan juga menghabisi seluruh keluarga Thakur. Sementara itu, Bobby, calon suami Pari dari kejauhan bersama temannya, malah memperhatikan Devi. Bobby bilang, "Devi Das ganteng ya." Apa nih? Waktu sudah berlalu nih, sudah lumayan lama gitu. Devi mulai menggantikan ayahnya menjalankan semua bisnisnya. Dia mulai ngatur siapa yang akan memegang bisnis yang ini dan yang itu. Dia bahkan mulai menutup yang ilegal. Dia melakukan diskusi ini bersama kakaknya Ram dan juga pengacaranya Bau, plus adik iparnya Ranjit. Jelaslah Ranjit yang paling gak suka pas Devi menutup beberapa usaha. Tapi Devi memberikan satu bisnis hotel untuk Ranjit, supaya dia bisa mengelola. Nggak tahu kenapa Ranjit nggak mau mengelola hotel. Lalu Ram mengancam kalau Ranjit nggak mau, siap-siap Ram akan membunuhnya. Kita lanjut ke acara pembukaan sebuah production house miliknya Devi. Di sini dia bertemu dengan seorang cewek yang naksir sama Devi. Devi menolaknya dengan halus. Dia bilang dengan tegas kalau otak dan hatinya sudah terlanjur dikuasai oleh orang lain. Siapa lagi kalau bukan Pari kan? Sampai saat ini Devi masih terus mencintai Pari. Dia bahkan mencoba nekat telepon Pari dan ingin bertemu anaknya yang sudah lahir, seenggaknya sebelum dia mati. Karena Devi Das tahu hidupnya sekarang akan ada di situasi yang selalu bahaya. Ranjit mulai mengelola bisnis yang diberikan. Dia jelas udah gak bisa nolak pas dikasih bisnis hotel ini ya kan. Suatu hari dia telepon Ram, minta dibeliin mobil impor. Ram sok-sokan marah-marah gitu. Kalau cari uang gak segampang itu. Belajar cari uang sendiri sana, beli mobil sendiri dong gitu katanya. Tapi Sheila yang ada di situ nggak terima kakaknya dimarahin gitu oleh Ram. Lalu Ram ngasih kejutan ke Sheila. Kalau sebenarnya Ratna, istrinya Ranjit, itu udah nyiapin mobil import buat suaminya. Jadi Ram berencana akan membawakan mobil itu. Sementara itu di rumah Ratna dan Ranjit, si Ranjit ini udah mabuk aja di pagi hari. Dia udah sembarangan aja nampar dan memukuli Ratna karena nggak terima atas perlakuan keluarga Thakur. Ini gara-gara dia ngambek nggak dibeliin mobil loh. Padahal dia belum tahu aja kalau istrinya lagi mau ngasih kejutan gitu kan. Pas Ram sampai rumahnya ya, karena dia mengirimkan mobil, kagetlah Ram ngelihat wajah adiknya penuh dengan lebam-lebam dan luka-luka. Ram lalu segera ke hotel dan mencari Ranjit. Gak pakai banyak ngomong, dia langsung memukuli Ranjit bertubi-tubi. Di tempat yang berbeda juga, Rana dan lain-lainnya plus Parvin lagi bersama. Mereka berdiskusi gimana caranya menghancurkan keluarga Thakur. Rencananya mereka akan memanfaatkan Ranjit untuk jadi orang dalam Thakur yang memata-matai. Pari kan sudah mengenal gimana Ranjit ya. Dia nggak setuju Ranjit yang membantu. Namun pas Parvin pergi, Rana segera menelpon Ranjit. Mereka tetap sih kayaknya akan menggunakan Ranjit rupanya. Di rumah Kalidas, mereka sedang makan bersama dan berdiskusi. Kalau sekarang, jika ada beberapa orang yang mengincar atau akan mencelakai mereka, mereka akan melibatkan polisi. Kalidas dan Devi mengatakan kalau bukan lagi kekuatan otot yang mesti dilakukan, tapi kekuatan politik. Ranjit dengan pede berdiri dan siap mencalonkan diri katanya. Kalidas bilang sorry, kali ini harus Ratna yang muncul. Nah, Ranjit langsung ngambek loh. Dia ngerasa diperlakukan buruk dan nantinya dia akan menjadi bawahan istrinya. Katanya sih begitu. Lagi-lagi Ram yang juga gak bisa menjaga emosi langsung menampar Ranjit. Tapi kali ini Kalidas minta Ram untuk minta maaf. Duh, apa-apaan sih nih ya Ranjit nih. Nah, sekarang kita menuju kisahnya Devi yang ternyata berlanjut menjadi teman dekatnya Chandi. Cewek yang naksir Devi ini tiba-tiba ngajak Devi Das menikah. Tapi Devi mengingatkannya kalau jelas hal itu gak mungkin. Dia cuma cinta dengan Pari. Kemudian suatu hari Pari membaca koran yang berisi kabar tentang hubungan Devi dan juga Chandni. Pari lalu menelpon Devi Das. Dia mengingatkan untuk gak menikahi Chandni. Mungkin dia gak bisa menutupi rasa cemburunya ya. Tapi alasannya Pari adalah kalau Devi Das menikahi Chandni, kasihan dia.
karena Candi ini akan segera jadi janda, ditinggal mati oleh Devidas. Wow, bahkan Devidas juga tahu kalau di balik telepon Pari itu lagi nangis. Mereka ini masih sama-sama cinta kok. यार जिंदा है अब तक लेकिन अखबार खोलो हंस क्यों रहे हो? Tengah malam, Ratna bertanya ke suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Ranjit bahkan kemarin gak pulang seharian. Ranjit malah pede ngomong kalau dia sedang tidur dengan wanita lain. Wow, Ratna langsung menamparnya. Tapi tiba-tiba Ranjit membalasnya, memukuli Ratna terus-menerus. Gila, Ranjit ini berani mukulin istrinya. Kalau ketemu kakaknya Ratna juga dia gak berani apa-apa. Ram lalu marah besar pas mendengar kabar bahwa adiknya dipukuli. Di depan Shaila dia mengatakan akan membunuh Ranjit. Pertengahan jalan ya, Ram menuju rumahnya Ratna dan juga Ranjit. Dia dihadang oleh anak-anak buahnya Rana. Aduh, jadilah Ram sekarang yang disandera dan dipukuli oleh Rana dan kawan-kawan. Di sini Ranjit muncul. Bisa-bisanya dia berani sekarang loh guys. Karena ada banyak orang bersama dia. Ih, kok kesel ya saya ngeliat Ranjit ini. Karena dia gak sendirian kan. Dan dia punya keberanian balas dendam dengan menggunakan mesin gergaji. Memotong tangan dan kaki kakak iparnya. Ya ampun. Besoknya Kalidas dan Devi mendapat kabar. Mereka langsung ke lokasi tempat Ram dibunuh. Aduh ini sedih banget. Sedih campur marah ngelihatnya. Karena Rana dan juga Ranjit juga muncul di sini. Mereka pura-pura sedih melihat kematian Ram. Aduh, rasanya bergejolak banget gak sih ngeliat mukanya si Ranjit? Yaudahlah ya, kita lanjut. Devi suatu hari mendapati mobil yang dipakai Ranjit menjemput Anwar lagi dibersihin. Tukangnya mengatakan kalau di jok kursinya itu memang ada bekas peluru dari belakang. Intinya Devi langsung ngeh kalau Ranjit lah yang menembak Anwar. Kemudian ibunya Devi mencoba menelpon Pari. Dia mewakili keluarga Thakur benar-benar minta maaf atas terbunuhnya Anwar. Tapi kalau ini diteruskan justru akan bahaya buat anak dan cucu nantinya. Pari cuma bisa nangis ngedengar suara dan juga nasihat dari ibunya Devi. परिवार की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन बेटी इस खून का Kemudian Rana dan juga Roni yang sedang merencanakan penyerangan ke rumah Kalidas. Maunya menumpas semua keluarga Thakur. Lalu Pari datang. Dia minta penyerangan itu dibatalkan. Sebagai gantinya, keluarga Thakur akan mengabulkan semua permintaan mereka. Tapi Roni kekeh akan menyerang rumah Thakur. Lagi-lagi Rana berjanji pada Pari untuk tidak menyerang keluarga Thakur. Tapi jelaslah Rana punya ide jahat yang lainnya. Keesokan harinya semua keluarga Thakur sudah berkumpul nih di acara doa bersama untuk kematian Ram. Rana dan juga Roni diundang tapi nggak datang. Lalu kode-kode dimulai nih. Ranjit beranjak dari ruangan itu sambil ngajak Shaila. Setelah itu mereka yang ada di tempat duduk tersebar, lalu mengeluarkan pistol masing-masing. Penyerangan pun dimulai. Untungnya semua masih selamat, tapi Shaila sempat tertembak. Shaila bahkan bolak-balik minta maaf ke Devi. Di rumah, Kalidas bilang ke semuanya kalau dia tahu kok dalang dari semua ini adalah Rana dan juga Roni. Hanya saja dibantu oleh pengkhianat. Di sini Kalidas mengatakan dia akan susah menemukan pengkhianat itu. Ranjit yang ada di situ ikutan ngomong. Tukang drama ini bilang kalau pengkhianat itu harus dibunuh. Ranjit ya. Nah, sekaranglah waktunya. Jadi Kalidas dan istrinya lagi ada di sebuah perkebunan. Rupanya anak buahnya Rana dan Roni mengetahui itu. Malam harinya mereka diburu nih. Dan saat istri Kalidas masuk ke dalam rumah, Kalidas yang lagi ada di luar ditembak habis-habisan. Tapi anehnya, di dalam juga ada Kalidas lagi. Nah, jadi kayaknya mereka lagi buat sebuah jebakan. Drama seakan-akan Kalidas telah tewas. Besoknya Devi dan yang lainnya mengadakan upacara untuk kematian ayahnya. Bahkan Pari dan juga Bobby juga muncul di sini. Selanjutnya Devidas didatangi oleh Ceda yang minta bagian lebih besar untuk bisnis narkoba. Singkatnya si Devidas menyanggupi, dia bilang iya. Tapi malam harinya dia datang ke bar tempat Ceda dan yang lainnya kumpul. Mereka semua ketakutan karena ketahuan oleh Devidas. Ceda ini jelas orang suruhannya Rana dan juga Roni. Mereka semua ditembak mati saat itu juga.
Sekarang ini Devi lagi sibuk menyerang Roni dan akhirnya berhasil membunuhnya. Balik lagi ke acara ritual yang keluarga Thakur adakan di pantai. Rana dan juga Ranjit terkejut kalau yang doa-doa di depannya ternyata bukan Devidas. Justru sekarang Devidas baru aja datang bersama anak buahnya tadi. Sampai di rumah, Rana melihat Roni sudah tewas. Dia sangat yakin ini adalah kelakuannya Devidas. Besoknya Pari ditelepon oleh Ranjit kalau Devidas memintanya datang ke rumah. Pas sampai di sana, ibunya Devi tuh seneng banget. Tapi bingung kok Pari mau datang ke rumah ini tiba-tiba. Karena katanya Devi yang manggil gitu. Padahal Devi lagi ada di acara ritual melarutkan abu ayahnya dan juga kakaknya Ram. Ranjit bahkan juga bilang kalau dia sama sekali gak telepon Pari. Wow, Pari langsung marah. Dia pulang ke rumah dan mendapati Bobby yang sudah terbunuh. Dan Ihsan anaknya udah hilang. Rana yang jelas melakukan itu. Tapi Rana bisa-bisanya mengadu domba Pari dan juga Devi. Pari mengira Devi yang mengambil Ihsan. Jadilah sekarang Pari, Rana dan yang lainnya menyergap lokasi Devi pada saat melarutkan abu kakaknya. Dan baku tembak terjadi di sini. Aduh, salah paham sudah terjadi nih. Pari mengira Devi menculik Ihsan kan? Dia mengejar Devi. Sementara Devi sedang bertarung dengan Robert, lelaki bertubuh besar yang hobinya kretek-kretekin tengkorak kepala manusia. Serem ya Robert ini. Tapi Robert ini dibuat lemah oleh Devi. Namun Devi juga tumbang karena ditembak oleh Rana. Dan kemudian Pari juga menembaknya. Devi jatuh ke dalam sungai. Saat Pari memaksa Bau untuk memberitahu di mana Ihsan, Rana lalu membongkar kelicikannya. Kalau yang tahu di mana Ihsan ya Rana sendiri, karena Rana lah yang menculik. Dia ingin membunuh semua keturunan Thakur, termasuk Ihsan dong. Lalu keajaiban terjadi. Devi kan tertembak di sekitar perut dan juga bahu. Jadi dia masih hidup. Devi menyerang Rana sampai membuatnya tak berdaya. Namun karena Devi juga sudah banyak kehilangan darah, setelah menumpas Rana, Devi limbung juga. Nah, Robert yang tadinya kayaknya udah gak sadar, sekarang dia bangun dan akan menghancurkan kepalanya Pari. Astaga, serem banget sih si Robert ini. Devi kan udah lemes gak berdaya. Tapi karena kekuatan cinta, dia masih sempat mengambil pisau di dekatnya dan menusuk kepala Robert. Aduh, pusing lihat ginian. Lanjut, Devi langsung jatuh lagi tak berdaya. Pari sambil nangis, dia terus berusaha membuat Devi untuk sadar. Ihsan yang dipeluk oleh Bau menanyakan siapa laki-laki ini bu. Pari langsung bilang kalau dia ayahmu. Sesaat setelah mengatakan hal itu, Devi langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Hah? Ya ampun. Lalu Pari ikutan jatuh di sampingnya. Aduh ini gimana sih? Mereka berdua jadinya malah meninggal gitu. Kok gini ya guys endingnya? Di paling terakhir filmnya, Ranjit, Ratna dan juga ayahnya Kalidas naik mobil yang sama. Mereka sedang bersama menuju hotel yang ada di Goa. Masih pada inget kan di adegan paling pertama tadi? Kalidas kan tiba-tiba muncul dan bilang mau ngasih hotel yang ada di Goa ke Ranjit. Lalu Ranjit kan kaget pas tahu ayah mertuanya masih hidup, karena memang sebenarnya kematian Kalidas drama. Jadi guys, sepanjang film yang kita tonton tadi itu adalah ternyata flashback sebelum mereka berangkat ke Goa. Jadi Kalidas, Ratna dan juga Ranjit di mobil nih ya kan. Tiba-tiba Ranjit ditembak dari belakang oleh Ratna, istrinya sendiri. Dan pastinya Ranjit pantas mendapatkan ini. Tapi sebentar guys, ini Devi dan Pari jadinya meninggal dunia ya? Mereka meninggal beneran? Aduh. Ini ending kisahnya si Pari dan juga Devi di luar ekspektasi ya nggak sih? Ya, kadang kita memang nggak boleh punya ekspektasi yang berlebihan ya. Kok jadi curhat saya? Yang